Peran bahasa dalam isu lingkungan. Perspektif ekolinguistik. Bayangkan sebuah berita yang sering kita dengar, hutan ditebang untuk pembangunan, sungai tercemar oleh limbah, atau suhu bumi yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Biasanya, ketika mendengar berita seperti itu, kita langsung memikirkan dampak lingkungan yang terjadi. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa cara kita berbicara tentang alam juga mempengaruhi bagaimana kita memperlakukannya? Disinilah bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa bukan hanya sekadar alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga membentuk cara kita memahami dunia. Kata-kata yang kita gunakan dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang alam, apakah sebagai sesuatu yang harus dijaga, atau justru sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Dalam kajian linguistik, ada sebuah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa dan lingkungan. Bidang ini dikenal sebagai ekolinguistik. Secara sederhana, ekolinguistik adalah kajian yang melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membicarakan alam dan bagaimana bahasa tersebut dapat mempengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak terhadap lingkungan. Dengan kata lain, ekolinguistik mencoba menjawab pertanyaan sederhana namun penting. Bagaimana bahasa membentuk hubungan manusia dengan alam? Untuk memahami hal ini, mari kita lihat contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam banyak diskusi tentang pembangunan. Kita sering mendengar istilah sumber daya alam. Sekilas, istilah ini terdengar biasa saja. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, istilah tersebut sebenarnya membawa cara pandang tertentu. Kata sumber daya menunjukkan bahwa alam dipandang sebagai sesuatu yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh manusia. Akibatnya, alam sering dilihat terutama dari sisi manfaat ekonominya. Hal yang sama juga terlihat dalam berbagai istilah lain seperti eksploitasi sumber daya, pembukaan lahan, atau pengembangan wilayah. Istilah-istilah ini sering digunakan dalam diskusi pembangunan, tetapi kadang-kadang dapat membuat dampak lingkungan terlihat kurang menonjol. Sebaliknya, kita juga sering mendengar istilah seperti pelestarian alam, perlindungan ekosistem, atau pembangunan berkelanjutan. Istilah-istilah ini membawa pesan yang berbeda. Fokusnya bukan lagi hanya pada pemanfaatan alam, tetapi juga pada pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pilihan kata dalam bahasa ternyata dapat mempengaruhi cara kita memahami alam. Selain pilihan kata, cara kita memahami lingkungan juga sering dipengaruhi oleh metafora. Metafora adalah cara memahami suatu konsep dengan menggunakan konsep lain yang lebih familiar. Sebagai contoh, perubahan iklim sering disebut sebagai krisis iklim, atau bahkan darurat iklim. Penggunaan kata krisis memberikan kesan bahwa situasi yang terjadi sangat serius dan membutuhkan tindakan segera. Bayangkan jika perubahan iklim hanya disebut sebagai perubahan yang terjadi secara alami. Mungkin kita tidak akan merasa bahwa masalah tersebut begitu mendesak. Metafora juga dapat mempengaruhi bagaimana manusia memposisikan dirinya terhadap alam. Dalam banyak wacana modern, manusia sering digambarkan sebagai penguasa alam atau bahkan penakluk alam. Metafora ini menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki kendali penuh terhadap lingkungan. Namun dalam banyak budaya tradisional, alam justru dipahami dengan cara yang berbeda. Alam sering digambarkan sebagai rumah bersama, atau bahkan sebagai ibu yang memberi kehidupan. Metafora seperti ini menunjukkan hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Ekolinguistik mencoba memahami bagaimana metafora-metafora seperti ini mempengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak terhadap lingkungan. Selain itu, bahasa juga memainkan peran penting dalam wacana lingkungan, yaitu bagaimana isu lingkungan dibicarakan dalam masyarakat. Media massa, misalnya, memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara masyarakat memahami masalah lingkungan. Ketika media melaporkan kebakaran hutan, misalnya, ada banyak cara untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Media dapat menyoroti kerusakan hutan yang terjadi, dampak kesehatan bagi masyarakat, atau kerugian ekonomi yang muncul. Cara sebuah peristiwa diceritakan dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memaknainya. Hal yang sama juga terjadi dalam kebijakan publik. Dokumen kebijakan lingkungan sering menggunakan istilah seperti mitigasi, perubahan iklim, rehabilitasi ekosistem, atau pengelolaan lingkungan. Istilah-istilah ini sangat penting dalam konteks ilmiah, tetapi bagi masyarakat umum, istilah tersebut kadang-kadang sulit dipahami. Karena itu, komunikasi lingkungan yang efektif memerlukan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya mengetahui masalah lingkungan, tetapi juga memahami mengapa masalah tersebut penting. Pada akhirnya, salah satu tujuan penting dari ekolinguistik adalah membangun kesadaran lingkungan melalui bahasa. Bahasa dapat digunakan untuk membangun narasi yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Contohnya dapat kita lihat dalam berbagai slogan kampanye lingkungan, seperti jaga bumi kita, kurangi penggunaan plastik, lindungi hutan untuk masa depan. Pesan-pesan sederhana seperti ini mungkin terdengar singkat, tetapi memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran kolektif. Selain melalui kampanye publik, pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting. Di dalam kelas, mahasiswa dapat diajak untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai teks tentang lingkungan, seperti berita, iklan, atau dokumen kebijakan. Melalui analisis ini, mahasiswa dapat memahami bahwa bahasa tidak pernah sepenuhnya netral. Bahasa selalu membawa nilai, perspektif,
dan cara pandang tertentu. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam isu lingkungan. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menggambarkan realitas, tetapi juga dapat membentuk cara manusia memahami dunia melalui pilihan kata, metafora, dan berbagai narasi yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa dapat mempengaruhi cara kita memandang alam dan menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Ekolinguistik membantu kita memahami hubungan yang kompleks antara bahasa, budaya, dan lingkungan. Dengan memahami peran bahasa dalam isu lingkungan, kita dapat mulai membangun cara komunikasi yang lebih mendukung keberlanjutan lingkungan. Karena pada akhirnya, cara kita berbicara tentang alam dapat mempengaruhi masa depan alam itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.